Halo guys, kembali lagi di channel programmer drag and drop. Video kali ini kita akan convert ini file Figma ya. File Figma company profile gitu ya. Nah, ini kita akan convert masuk kepada Elementor. Kita akan pakai kontainer karena begini. Kita pengen kasih lihat ketika kita pakai kontainer dengan menggunakan Elementor itu lebih sangat-sangat fleksibel. Contohnya ketika kita bikin seperti ini ya, ini kan kecil nih, ini kan kecil nih ya. Nah, kayak gini menjadikan seperti ini, ini lebih mudah dengan kontainer. Nah, ini ngeflip antara gambar yang harusnya ketika dia mobile itu kan dia di atas, kemudian dia menjadi di bawah. Nah, ini kita akan pakai kontainer. Oke ya. Pertama, siapkan dulu apa namanya file Figma teman-teman semua seperti ini. Kemudian teman-teman silakan bikin page baru, settingannya jangan lupa detailnya di hide terus pakai canvas. Biar apa? Biar teman-teman hasilnya lebih maksimal. Nah, sebelum lebih panjang lagi, kita coba lihat ini ada home, about, testimoni, kontak ya. Ini teman-teman bikin dulu di template di apparent menu, create menu baru, tulis aja menu barunya Figma gitu aja. Figma, create, terus kita pakai yang ini aja custom link. Ini kita kosongin dulu sementara. Ini home ya. Home apa aja tadi? Home, about, testimonial, kontak, testimonial, sama kontak ya. Tulisan salah nggak apa-apa ya. Kontak. Ini bisa teman-teman copy. Kalau mau langsung copy di sini bisa. Di sini kan ada ininya nih. Di sini atau di atas bisa. Teman-teman boleh ikuti atau kalau punya punya file Figma yang lain boleh langsung dicoba di file Figma-nya masing-masing. Kita save dulu. Nah, oke. Kemudian ini di sini ada agensi ya. Jadi kita agensi kita copy juga. Sekarang kita akan bikin kontainer satu. Kita dua seperti ini. Satu kontainer bisa. Pertama kita isi eh, title kayak gini ya. Terus yang kedua kita isi lagi menu. Cari menu kayak gini. Kita pastikan dia ada di seperti ini, posisinya dia di tengah. Yang sini kita akan jadikan digital agency. Ini kita taruh posisinya ujung kanan dan ujung kiri kayak gini ya bentuknya. Klik menunya, kita save, kita ambil menu yang baru. Menu yang baru belum muncul ya. Nah, ini sudah muncul menu yang baru. Home, about, testimoni, contacts. Oke. Ini kita hitamin aja. Yang ini juga kita kasih hitam agak kecil ya. Jangan Roboto. Cari yang cocok. Misalnya kayak gini ya. Kayak gini. Terus underline nggak usah, nggak pakai underline. Kita kecilkan size-nya. Ini 600 kita turunkan. Jadi agak tipis dia, 500 mungkin. Oke, agak kecil. 20. Jelek font ya. Nah, ini boleh deh. Oke, cukup. Kayak gini. Tinggal kalau teman-teman mau lebarkan sedikit, masuk ke height-nya ini, teman-teman tambahin aja. Nah, cukup ya, segini.
Oke, ini karena kita nggak punya itunya, nggak punya fontnya, kita harus masukkan dulu fontnya, kan kelamaan. Kita kalau masukin fontnya kan kelamaan, jadi kita pakai font yang ada aja. Oke ya. Inter, font familinya Inter, ada nggak ya Inter? Oh ada, sip. Kalau ada berarti kita kecilkan dikit. Ini juga harusnya si Inter juga. Inter kita pakai dia yang besar semua, kapital. Oke, sip. Kemudian kita lanjut. Di sini ada dua row, ya, ada dua row dan di sebelah sini ada satu kontak as. Kita ambil, kita bikin dulu dua row-nya kayak gini. Kita bikin dua row seperti ini. Terus sebelah kiri kita masukkan teks title, tulisan biasa ini sama button ya. Oke, nah kemudian ini teman-teman copy aja, teman-teman masukkan ke sini. Oke, udah ke copy ya. Jangan lupa ini kita jadikan row, kita jadikan dia di tengah posisinya, sehingga kalau ini kita besarkan dia tetap ada di tengah-tengah posisinya. Oke, kayak gitu. Kemudian yang ini juga sama, ini weightnya, ini buttonnya kanan kirinya teman-teman bisa atur kayak gini, tambahin sedikit. Baru ini kita kasih Inter, warnanya kita kasih hitam. Warnanya hitam ya, teman-teman bisa ambil warnanya dari sini, copy aja, pastekan di sini. Oke, dia udah menentukan sendiri. Fontnya jangan lupa teman-teman cek, dia fontnya 60, font size-nya dia 64. Kalau kita implementasi di sini 64 seperti apa? Biasanya agak sedikit perbedaan ya, nggak sama persis gitu, nggak, agak sedikit berbeda, nggak masalah. Oke, setelah itu ini juga kita copy, kita masukkan yang di bawah. Fontnya harusnya sama Intel juga, tapi warnanya kita agak sedikit hitam, dia 2 ya, berarti kita klik di sini, terus ini kita kecilkan sedikit kayak gini, sip. Nah, cukup nih kayaknya. Oke, kalau mau disamakan persis di Z-nya ini, Z ini kita kasih, kita turunkan. Teks Z. Oh, sini. Harusnya turun dia. Oke, turun ya. Yang di sini warnanya jangan lupa teman-teman ambil warnanya. Desain. Oke, warnanya ini ya. Sip. Tulisannya kita ganti. Kontak as, kita buat dia tulisannya sama Intel juga. Kayak gini. Kita agak tipis memang dia. Terus kapital semua. Oke. Nah, sip. Dia ada border radius ya. Masuk di style, teman-teman masuk di style, border radiusnya teman-teman buat kayak gini. Sip. Sebelah kanannya isinya apa, Bang? Sebelah kanan kan gambar. Gambar ini teman-teman tinggal klik ini, kemudian export aja. Nah, sudah ke export,
klik di sini, tinggal masukkan aja ke dalam, save, jadi. Kita lihat presisi atasnya dan bawahnya. Oke, udah sama ya. Kita oke, kayak gini. Kurang lebih seperti ini jadinya. Memang ada sedikit perbedaan antara Figma resolusinya dengan website. Nah, kadang-kadang itu teman-teman harus bisa menyesuaikan. Kalau nggak bisa menyesuaikan nanti jadinya bedanya jauh banget. Oke, ini harusnya lurus ya. Harusnya lurus, teman-teman kanan kirinya bisa teman-teman geser. Misalnya teman-teman mau pakai yang agak rapat sedikit, jadi kanan kiri ini ada jaraknya. Ini pakai yang di sini ya, yang ini. Nah, kalau ini dia lebih rapat lagi. Kalau ini tengah-tengah, kanan kiri kosong. Nah, ini nanti teman-teman silakan eh, dicari caranya sedemikian rupa. Nah, kemudian di sebelah sini, ini kan ada seperti shadow ya. Nah, kita ambil aja warnanya. Kita tambahkan di sini. Ini tambahkan di sini dulu nih. Oke, masuk di style background overlay, atau teman-teman background overlay, sorry, bukan overlay, background ini gradasi. Warna pertama teman-teman kasih putih, nggak apa-apa. Warna keduanya kasih warna yang sesuai dengan yang dibutuhkan tadi, kayak gini. Nah, kemudian locationnya teman-teman ini bisa full atau cuma sedikit, ini bisa diatur di sini. Nah, barulah angle-nya teman-teman taruh di sebelah kanan atas, kayak gini. Ini kita tarik sedikit biar dia agak transparan. Baru yang ini kita paddingnya kita naikkan ke atas. Sorry, margin ini kita naikkan ke atas. Sip, udah sampai atas ya. Sampai atas. Kalau sudah sampai atas, kita masuk di sini, kita kontainer yang pertama, kita klik, tambahkan advance, Z indeksnya kasih 100 saja biar dia paling atas. Oke, ini kita hitamkan aja biar dia kelihatan. Oke, ini cuma sedikit ya, atas ujung aja. Berarti kita harus perbaiki angle-nya. Set segini, location-nya teman-teman kecilkan lagi. Nah, baru masuk di kontainer yang kedua, height-nya teman-teman tambah kayak gini. Nah, oke, height-nya ditambah. Sip, sudah jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan bikin seperti ini ya. 1, 2. Berarti teman-teman harus bikin row dulu 1 kayak gini ya. Kita tambahkan title di sini. Di bawah title kita masuk kontainer baru kayak gini ya. Di bawah title kita ada kontainer. Ini kita bikin dia di tengah. Kita copy dulu ininya. Sip. Kita pastekan. Warnanya kita buat hitam seperti biasa. Ininya enter. Dia agak tipis ya. Tipisnya bisa teman-teman cek seberapa, mungkin segini. Kita anggap cukup. Kemudian di bawahnya ini ternyata ada Spotify. Ya, Spotify ini teman-teman bisa diekspor langsung satu-satu, nggak apa-apa, atau langsung semuanya juga boleh. Satu, ini satu gitu ya. Oke, ini juga. Oke, zoom juga sama. Oke, kemudian setelah itu teman-teman bikin di sini gambar ya. Gambar. Oke, gambar 1. Ini teman-teman masukkan yang tadi PNG 1, 2, 3, 4. 1 kayak gini, 1. Oke, duplikat aja. Duplikat sampai 4 ya. Yang keduanya teman-teman isi ini, yang ketiga
kita isi Dropbox, keempatnya Zoom. Oke, sip, sudah 4 ya. Kemudian row-nya jangan lupa karena ini warnanya sedikit berbeda. Kita coba lihat backgroundnya. Backgroundnya ini kita copy di atas nih ya tadi. Background colornya kita tambahkan dulu. Oke, udah kelihatan sedikit berbeda. Sip. Kemudian kita masuk di sini ya. Kemudian kita klik item, kita jadikan dia posisi di kanan. Terus kita taruh dia posisinya middle kayak gini. Habis itu kita taruh dia di tengah. Kamu ini kan udah kayak gini ya, di tengah kan? Sip. Nah, jadi itu di tengah. Karena kita harus mengecilkan ini enaknya pakai kontainer. Teman-teman masuk di sini width-nya teman-teman bisa atur. Mana nih width-nya? Masuk kontainer width-nya. Masuk persen coba. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa, guys. Berarti sininya yang harus kita kecilkan dulu. Kayak gini. Oke, sudah kecil. Inilah baru agak diperlebar. Nah, sip. Itemnya kita lebarkan dulu kayak gini. Oke, enak kan? Kalau pakai kontainer enak banget. Habis itu style. Kemudian ini ada border radius. Kayaknya ada border radiusnya sedikit ya. Tinggal kita tambahin sedikit border radius di kontainernya ya. Bukan di ini, tapi di kontainernya. Di mana ya? Efek, sticky, style, border. Nah, di sini. Kita kasih sedikit aja. Kan dia nggak kelihatan, nggak terlalu kelihatan kan? Oke. Sip, sudah. Kemudian yang bawah sama, bang bawah ini eh, seperti yang di atas, cuman ada sedikit perbedaan sedikit aja. Cuman dia simple ya. Cuman dia cuma 2 kolom aja seperti ini, 2 kolom. Sebelah kiri dia ada gambar, sebelah kanan ada satu header, tulisan sama header. Copy ini aja nih. Copy, paste, copy, paste aja. Biar kita nggak perlu ngambil ini ya. Ini kita copy apa ini? Oh, oke. Berarti tambahan satu lagi adalah icon ya. Icon paling bawah. Sip, kita cari ikonnya. Kok kosong ikonnya? Ikonnya kosong, guys. Coba kita save dulu. Ini ikonnya kok tiba-tiba kosong. Oke, kita masuk ke sini ke icon. Iya, kosong. Karena ikonnya kosong, kita ganti ini aja ya. Ikonnya kosong, guys. Paste nggak apa-apa ya, beda sedikit-sedikit nggak masalah. Oke, kemudian ini teman-teman ekspor dulu seperti biasa. Klik di sini. Objeknya kalau udah, ekspor aja. Sudah. Kita klik objeknya, masukin. Oke, jadi jangan lupa ya, karena kita pakai kontainer, kita harus taruh dia di tengah. Oke, kemudian masuk ke kontainer lagi, height-nya kita atur biar dia lebih ganteng. Height-nya diatur. Terus besarnya gambarnya juga teman-teman harus atur biar enggak biar enggak terlalu gede banget gitu. Oke, cukup segini, cukup ya. Oke, kemudian ini copy aja, kita copy, kita pastekan seperti ini.
ini kelihatannya dia lebih tebal ya. Coba prototype inspect, kita coba bisa lihat di sini 48.700. Ini tebalnya, oh ya kurang satu ya. Nah 48 aja, 48 sip. Bawahnya ini 16.400, bawahnya 14.600, 14, sininya 600. Wah agak hitam ya. Nah kayak gini-gini agak sedikit beda nih. Nah, teman-teman harus bisa menyesuaikan ya. Oke, karena dia besar jadi kita atur space-nya biar space-nya ini kayak gini nih. Nah sip, keren kan. Udah jadi nih, kalau ini kurang gede teman-teman klik kontainernya, height-nya teman-teman bisa tambahkan kayak gini ya. Kemudian ini klik di sini, dia kan pakai yang ke bawah. Space-nya teman-teman bisa atur, ini kan di tengah kayak gini, kanan kiri ya, kanan kiri tengah. Kita kan mau ngatur space, berarti kita pakai space ini. Nah ini space akan rata gitu ya. Oke, nah kayak gini, ini atas, ini bawah, ini tengah-tengah. Kita pakai yang di tengah-tengah, sip. Jadi ini juga bisa digeser sebetulnya. Nah kayak gini, berarti tinggal ini teman-teman kecilkan. Oke, sip, masuk ya. Kemudian selanjutnya ini ada biru seperti ini nih. Ini teman-teman bisa tambahkan, nanti kita akan tambahkan setelah ini. Bawahnya kita copy dulu yang penting-penting, karena ini sudah ada, dua, kita bisa duplikat. Ini kita bisa duplikat kayak gini, ada dua. Ini bisa digeser teman-teman, tetap bisa digeser seperti biasa, bisa digeser dalamnya, jangan digeser itunya, ininya, kontainernya. Kalau digeser kontainernya nggak bisa. Nah kayak gini, masuk sebelah bawahnya, kayak gini ya. Settingannya pun juga pasti berubah, karena ini kan settingannya tadi nggak sesuai. Settingnya kan harusnya lebar begini, cuman kita tadi settingnya agak sedikit berbeda. Oke, sekarang kita pastekan tulisannya, bawahnya juga. Kayak gini, sip. Ini terlalu lebar jarak antara atas dan bawah, jadi yang atas teman-teman kurangi sedikit, kurangi ininya ya, ininya yang sorry, Ctrl Z aja, ininya yang dikurangin sedikit kayak gini, sip, biar nggak terlalu lebar. Ininya juga biar nggak terlalu lebar. Oke, ini teman-teman seimbangkan antara atas. Oke, sama ya, yang sini juga sama. Oke, baru yang ini teman-teman ganti dengan gambar yang baru. Kita ekspor aja gambar yang sudah ada, kita masukkan di sini, set. Jadi ini teman-teman bisa tarik sedikit ke kanan, kalau ininya teman-teman kecilkan sedikit ke kanan. Nah sekarang Bang, gimana cara nambahin apa tadi, yang sebelah sini ya. Caranya gampang, teman-teman masuk ke sini, kita sama seperti tadi, kita ambil culik yang atas dulu. Sebentar, atas kontainer nomor 2 style. Nah ini kita copy ya, kita copy, masukkan di sini. Yang ini teman-teman kasih warna ini, yang atas putih aja kayak gini. Kan ini sudah nih, tinggal kita taruh dia lokasinya. Nah, tipis aja dulu, tipiskan, dia kan cuma tipis tuh. Lokasinya teman-teman geser, angle-nya teman-teman geser ke sebelah kanan kayak gini. Oke, copy,
paste style, klik di sini, angle-nya teman-teman tukar menjadi di atas. Oke, lokasinya kalau kepanjangan teman-teman lebih kekecilkan lagi bisa 78 ya, ingat-ingat ya. 78 ini juga kita tulis jadi 78. Nah, udah tuh. Jadi, ya kan? Simple, nggak terlalu ribet. Kemudian lanjut bawahnya. Bawahnya kita akan bikin seperti ini. Berarti ini ada satu row. Set, oke. Satu row seperti ini. Testimonial, kemudian baru itu. Oke, kita copy paste. Kita copy paste, duplikat. Yang ini kita semua kita jadikan dia di tengah. Oke, di tengah kayak gini. Yang atas ini dia jadi kapital. Kapital semua, tapi hurufnya dia mengecil, jadi kecil banget segini. Testimonialnya kita copy dulu, Ctrl seperti biasa, kopinya kita pastekan. Nah, jadi testimonial ya. Kemudian bawahnya juga Ctrl C, set, Ctrl V, lebar sampai othernya seperti biasa kita turunkan dia. Oke, jadi ya, oke, tinggal taruh di tengah, sip, jadi. Kemudian bawahnya kita kasih kontainer lagi, mana nih? Oke, bawahnya sini kita kasih kontainer. Ini kita bisa bikin pakai icon box ya, atau image box. Oke, kita bisa pakai ini. Kita bikin satu dulu. Caranya itu kita bikin satu dulu agar settingannya kita nggak berubah-berubah. Kita bikin satu dulu. Ini orangnya ini kita ekspor dulu, sip, kita masukin ke sini. Nah, ini orangnya, namanya jangan lupa, namanya Ctrl C, nama, kemudian keterangan kayak gini. Oke, sip, udah jadi. Biar kita nggak bolak-balik setting, kita beresin dulu deh. Kita ini ganti warna hitam, ya kan? Kemudian dia seperti sama tadi, enter. Kayak gini. Kecilin dikit, sip, cukup. Bawahnya juga sama, enter juga. Sebetulnya kalau ganti font itu bisa langsung generate semua sebetulnya tuh ya, cuman karena ini kita websitenya website hidup, nah bahaya nih kalau kita apa namanya, kita ganti jadi berubah. Nggak apa-apa ya, satu-satu. Konten descriptionnya, warnanya jangan lupa kita ganti juga, font size-nya juga sama kita ganti juga. Oke, kalau rasanya teman-teman sudah cocok, ini wah ini sudah cocok nih gitu kan, teman-teman tinggal duplikat aja. Kita ambil gambar-gambarnya dulu aja, tulisannya kan teman-teman bisa tambahkan sendiri. Oke, ambil tulisannya, gambarnya, ekspor lagi, masukin lagi, ini yang bawah yang ini. Nah, kalau pakai kontainer itu asik karena cukup kita pakai klik gini, masuk di sini. Oke, udah ya, tinggal teman-teman bikin kayak gini atau ini bebas ya, sip, jadi loh, keren banget loh. Ini teman-teman bisa kecilkan gini. Nah, baru ininya kalau misalnya masih kurang kecil,
Ini kan udah nih ininya nih, background ininya teman-teman bisa tambahkan kayak gini misalnya. Nah ya, enggak 25 aja lah, 25. Baru backgroundnya ini kan ada backgroundnya nih, backgroundnya kita ambil coba F6, kita tambahin background dulu. Ini background, di sini backgroundnya, terus kita tambahkan border radius 8. Udah kelihatan? Udah ya. Nah, ketika sudah beres seperti ini, kita tinggal copy, paste style. Sip, jadi. Enak banget kalau pakai kontainer. Cepet kita, nggak perlu lama-lama desain-desain model begini, nggak perlu lama-lama. Oke, setelah itu di bawahnya sini ada seperti ini. Ini juga bisa kita copy ke paste dari yang di atas. Ini dulu kita ambil, kita ekspor. Nah, ini sudah ya. Nanti tinggal teman-teman atur weight-nya ini loh, disamakan semua lebarnya. Ini kan lebarnya masih beda-beda nih. Tuh, ya kan ada 114, ada segini. Nah, ini beda-beda. Gak apa-apa. Sekarang teman-teman harus bikin satu seperti ini. Kemudian di dalamnya bikin raw, bikin kontainer kayak gini, kontainer. Atau teman-teman langsung bikin dua kontainer begini, dua ya. Nah, setelah itu sebentar, saya mau lihat. Ini ada border radius, berarti pakai yang besar. Ini di dalamnya. Oh, oke. Jadi gini. Ini kita isi gambar seperti biasa. Sorry. Ini kita isi gambar. Gambar yang kita masukkan ke sini. Terus ini harus dilebarkan dulu biar kelihatan. Klik ini. Nggak mau jalan. Nah, baru dia taruh di tengah. Sip. Jadi ini tinggal weight-nya kita kecilkan sedikit. Sudah, kita kecil ya. Kita kecilin dikit nih. Baru yang ini kita copy dari atas aja lah. Copy, paste. Oke. Copy, paste lagi sini. Copy lagi. Paste lagi. Sip. Oke. Sudah bentuknya begini. Nah, kalau teman-teman mau nambahkan background, kan ada background di sini ya. Ada background di sini. Di sini ini ada background. Teman-teman menambahkan background bisa tambahkan di dalam sini dan di dalam sini. Bang, ini kan nggak sama tingginya. Teman-teman samakan tingginya dulu. Biar backgroundnya sama. Oke, kurang dikit lagi. Sip, kayak gini. Klik ini, kemudian taruh dia di tengah. Sorry, di tengah. Mana tengah? Oh, tengah. Nah, kayak gini ya. Oke, ini kelebihan dikit. Teman-teman turunin. Namanya juga kita ini. Dikit lagi. 300 kayaknya. Pas. Yang ini 300 juga deh. 300. Oke, sama-sama 300. Backgroundnya kita ambil dulu. Backgroundnya itu F6. Sama kayak tadi. Kita masukin sini. Kita ambil border, background. Ini. Teman-teman klik di sini. Backgroundnya. Ini juga. Oke. Harusnya sih udah jadi ya. Kayak gini. Kalau mau tambahin radius, tinggal tambahin radius saja. Masuk di style, container, border. Radiusnya jangan semua, karena ini kan cuma kanan kiri. Berarti top sama, nah, ini dia. Mana?
sebelah sini. Jadi nggak semua. Kalau teman-teman isi semua, nanti semuanya melengkung. Tuh, coba kita lihat tuh. Misalnya kok isi semua ya, semuanya akan melengkung tuh, akan melengkung semua. Kita nggak perlu, karena kita hanya kanan dan kirinya aja. Berarti topnya 10, racknya 10. Coba kita cek dulu. Ini sama ini. Oke ya. Yang di sini berarti style border 10 10. Satu lagi. Nah, udah. Jadi ini udah ada bordernya sudah ada. Tinggal kalau ini kurang lebar, teman-teman lebarkan ya. Ini kan jaraknya masih kurang lebar, tinggal teman-teman lebarkan. Tulisannya kan ini masih agak kebesaran, tinggal teman-teman kecilkan sedikit. Nah, kayak gini. Kalau mau berarti ini disamakan 400. Yang ini juga 400 kayak gini. Jangan lupa dia belum di mid ini. Kita taruh dia di tengah. Sip, dah jadi. Oke. Selanjutnya selanjutnya udah footer nih. Kalau footer kan sudah gampang ya. Footer itu udah gampang. 1 2 3 4. Kita bikin 4. Caranya gimana? Langsung pilih 4 aja. 4 kontainer seperti ini. Yang pertama, kita isi icon list. Kita tulis list saja gini. List ini akan muncul semua. Kita masukkan di sini. Ini list. Oke, kita setting satu seperti biasa. Kita setting satu dulu. Ininya kita hilangin semua. Kita hilangin semua. Kita hilangkan semua kayak gini jadinya. Kemudian space-nya teman-teman atur. Udah, misalnya segini. Kita duplikat lagi. Space-nya sama ya. Tinggal teman-teman buat headingnya, taruh paling atas. Copy aja dari sini. Oke. Jangan lupa tadi dia pakai Intel, Indomie telur. Intel kecil dia 400-an. Agak kita tebelin sedikit kayak gini bentuknya. Oke, setelah itu kita tinggal duplikat. Ini kita hapus, ini juga kita hapus. Tinggal kita duplikat lagi. 4 ya. Ada 4 nih. Sip, kita klik ini. Kita taruh di sini. Taruh di sini. Kemudian teman-teman bisa atur per ini ya, isinya. Taruh di tengah misalnya, atau taruh sebelah kanan atau taruh sebelah kiri. Udah, jadi sudah. Kita coba publish. Nah, kalau footer sudah nggak usah lah. Footer ini teman-teman sudah ahlinya ahli. Oke, kita publish, kita coba cek hasil websitenya seperti apa. Oke, kayak gini. Nah, udah ya. Ini udah hampir 90% sama nih. Tinggal dipoles sedikit lagi, dihaluskan lagi. Nanti bisa sama. Sekarang kita jadikan dia versi mobile. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Versi mobile. Versi mobilenya seperti ini. Berarti kita jadikan dia mobile version dulu. Set kayak gini. Kita mulai rapi-rapi dari atas. Mobilenya kita klik di sini, kita matikan mana tadi? Yang ini kontainer yang atas nih. Kita matikan dulu. Nah, kayak gini. Baru kita beresin yang atas. Kita klik di sini. Kita jadikan dia sebelah. Kita wrap, ya kan? Kita wrap nih. Kalau kayak gini kan di tengah. Ini udah kayak gini. Kita matikan. Kita ganti wrap. Kita klik ini. Sebentar. Ini wrap tapi dia di tengah posisinya, guys. Udah ya, udah di tengah ya. Oke. Nah, di wrap dulu, baru masuk ke digital.
klik Advanced Custom. Nah, segini. Udah, segini nih. Ini kalau mau langsung beres. Tinggal seperti biasa tulisannya ya diatur lagi. Kayak gini. Ini kalau misalnya kita mau custom sendiri. Tapi kalau teman-teman nggak mau custom sendiri, kita balik ke sini. Kita jadikan dia ke bawah kayak gini. Kita berubah jadi ke kiri. Nah, dia berubah. Nah, kita taruh di tengah. Jadi banyak caranya itu. Ini kita tabletnya nih, shift. Kita coba cek. Nah, tinggal kalau mau ini digeser seperti biasa lah. Kasih sedikit kayak gini. Oke. Udah. Kemudian setelah beres, ini jangan lupa kita lebarkan lagi karena dia di bawah. Tulisan yang ini kita jadikan center. Kemudian size font size-nya kita kecilkan sedikit. Barulah ini kita tarik ke atas lagi. Kita tarik ke atas lagi. Set, oke. Kalau ini kurang atas, berarti ini ya teman-teman tambahin aja. Kayak gini. Sama taruh di tengah. Oke, kalau misalnya dia kurang, nah kayak gini misalnya, ya teman-teman tinggal bermain di sini ya. Ini tinggal taruh di mid positionnya. Oke, setelah itu yang kedua ini sudah, tinggal ini sama tadi seperti biasa. Kita masuk ke item, ini kan item satu-satu. Item satu-satu, kita klik kontainer. Kita masuk di sini, kita wrap lagi. Kita klik satu-satu. Style, custom, kita kecilkan aja kayak gini. Ya. Sekarang kita copy, kita paste style, paste style, paste style. Nah, jadi tinggal kalau kurang gede digedein lagi. Oke. Ini juga sama, posisi dia harusnya ada di tengah. Ini juga harusnya ada di tengah dan ini harusnya ada di tengah. Kita coba lihat Figma-nya. Bentuknya seperti ini. Desain, oke, development, ke bawah. Ini sudah oke ya. Tinggal jarak-jaraknya dan kita copy ini aja. Copy, paste style kayak gini. Paste style lagi. Udah. Ini juga teman-teman bisa kecilin. Ini juga teman-teman bisa langsung tengahin begini. Oke, sudah. Tuh, ini backgroundnya masih ke bawah. Ini bisa dibesarin ya. Kalau misalnya kurang besar. Sip. Ini juga kita kecilkan. Nah, kecilin. Ini teman-teman kasih margin. Biar dia agak sedikit apa namanya, margin di raw di kontainer sini. Oh sorry, margin di sini aja nih. Nah, dia agar ada jarak kanan kirinya. Tadi di sini kita hilangin ininya biar nggak ada kanan kiri. Ini juga kita hilangin. Sip, udah selesai. Mana yang tadi sweep tadi? Yang sweep tulisan ini kan begini. Gambar ini. Oh ya, oke, sebentar. Nah, ini udah langsung berubah dia ya. Gambar dulu, setelah itu. Nah, ini kan gambar dulu nih atasnya, misalnya sama kayak atas nih. Kalau dia mau gambar dulu, klik yang atas, advance, tukar aja, beres. Ini tinggal ditambah lagi, dibesarin height-nya. Nggak ngaruh. Kalau nggak ngaruh, tinggal klik di sini. Topnya teman-teman tambah sampai bawah. Sip, dah. Oke, yang ini juga digedein dikit. Ya inilah, kalau setting mobile ini memang harus telaten satu-satu. Nggak bisa kalau nggak telaten. Oke. Kok ini juga teman-teman bisa custom, bisa kecilkan. Ini kita kecilkan sedikit versi mobilenya, size-nya. Ini juga kalau mau ganti ini biar lebih kecil itu bisa masuk di sini custom paddingnya.
kayak gini cukup. Tipografinya teman-teman kecilkan biar dia ikut mengecil. Beres. Tara, websitenya sudah jadi. Oke, tuh cakep kan? Tuh, kita kalau balik ke desktopnya. Nanti berapa persen kira-kira kesamaannya? Nanti teman-teman silakan tulis di kolom komentar aja. Nah, ini versi bikin Figma, dari file Figma kayak gini, masuk ke Elementor versi 45 menit. Kalau versi lebih panjang, lebih halus lagi. Ini lurus gitu kan, nanti bisa dirapikan. Nah, ini full dengan kontainer. Oke. Terima kasih banyak. Salam drag and drop. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Barangkali nanti ada teman-teman yang punya file Figma yang mau kita desainkan begini, komen aja di bawah. Terima kasih banyak, salam drag and drop dan sampai jumpa di video selanjutnya.